Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Respon Sandiaga usai Gibran dipertimbangkan Puan jadi bakal cawapres Ganjar. Kaget mereka begitu kan. Wow, saya masuk 5 begitu kan, yang mengerucut 5 nama ada nama saya. Kok tiba-tiba kok Gibran begitu kan. Ya pasti ya mereka apakah dia akan berspekulasi apa begitu kan. Ya tidak wajar karena yang menjadi pendukung penguasa di situ adalah PDIP begitu kan. Ya Sandi kan hanya sementara di P3 begitu kan, yang kemudian baru maksudnya begitu ya. Akhirnya tiba-tiba disodorkan menjadi cawapres Ganjar begitu. Sayang begitu, seribu sayang. Bisa saja begitu arahan-arahan seperti ini bisa saja ada sesuatu begitu kan ya. Ternyata Puan lebih menginginkan begitu ya Gibran, sedangkan Hasto tidak ingin menginginkan Gibran. Kan kacau begitu ya. Di internal PDIP sendiri sudah agak mulai goyah hari ini begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen ya. Pak Sandi agak kaget begitu ya ketika Gibran digadang-gadang menjadi salah satu calon terkuat sebagai wakil dari Pak Ganjar. Seperti ini ya. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Respon Sandiaga usai Gibran dipertimbangkan Puan jadi bakal cawapres Ganjar begitu ya. Nasibmu San ya. Udah jilat sana sini zong begitu ya. Loncat sana, loncat sini katanya demi sebuah bangsa dan negara. Tiba-tibanya ingin ngebet menjadi calon wakil presiden begitu ya. Kan kira-kira seperti itu logikanya begitu. Nggak usah terlalu percaya itu cuma permainan PDIP. Nggak akan rakus itu PDIP katanya begitu ya. Tenang ya, jangan gugat maksimal usia 70 tahun juga disetujui ya. Bukankah Gibran ya malah bisa dijadikan baca pres Gerindra? Sayang, dukung. Sayang ya, Bung Sandiaga Uno pindah duluan ya. Sayang seribu sayang begitu ya. Kok bisa begitu Sandiaga Uno loncat sana loncat sini? Ada apa begitu kan? Ini yang banyak kritikan oleh netizen begitu ya. Kok menang Prabowo aman Pak Lurah? Sandiaga orang yang tidak bermanfaat juga kok katanya begitu. Ini kritikan-kritikan dari netizen begitu ya. Artinya apa? Masyarakat banyak yang menginginkan waktu itu begitu 2019 menginginkan Anies Baswedan dan pendukung-pendukungnya dan Pak Sandi pada waktu itu ya sangat luar biasa sekali begitu. Dan sekarang kembali kepada Anies Baswedan para pendukung-pendukung Pak Sandi begitu kan. Di satu sisi agak kecewa kepada Pak Sandi, di satu sisi sudah loncat sana loncat sini begitu kan. Tidak mungkin ya Partai Demokrat itu membiarkan Sandiaga ini lolos untuk menjadi cawapres begitu. Pasti ada sesuatu begitu kan. Tidak punya masa ya, masa mesin politiknya hanya P3 saja begitu. P3 di parlemen kecil, di masyarakat ya konstituennya kader-kadernya banyak yang mendukung Anies Baswedan, ada yang mendukung Pak Prabowo begitu kan. Kan pecah begitu kan. Wah, PDIP bisa melihat wah ini gerbong kosong ini P3 begitu kan. Percuma petinggi-petingginya gabung ke PDIP tapi kalau kader-kadernya tidak ada. Kan begitu logikanya begitu. Jadi inilah proses dalam demokrasi. Saya kira Sandi itu jauh untuk menjadi cawapres ya. Mending ya mengambil dari Pak Erlangga Erick Thohir di situ begitu kan begitu ya. Ya daripada dipertimbangkan tidak ada lagi ya, karena Pak Sandi punya uang bisa saja toh dimanfaatkan begitu kan, karena uang ongkos politik ini tidak sedikit, kira-kira seperti itu begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, respon Sandiaga Uno usai Gibran dipertimbangkan Puan jadi bakal cawapres Ganjar ya. Ketua Badan Pemenangan Bapilu DPP Partai Persatuan Pembangunan ya P3 Sandiaga Uno menanggapi pernyataan Ketua DPP PDP Puan Maharani yang membuka peluang Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi bakal cawapres Ganjar Pranowo di Pilpres di 2024 ya. Di satu sisi kan ya bisa saja gimmick dari seorang Puan Maharani kan seperti itu begitu. Bagaimana nasib yang kemudian ya yang 5 orang itu katanya masuk dalam lembaga tim dari PDIP itu sendiri begitu kan ya, wakilnya katanya begitu ya. Ia mengaku ia menyerahkan sepenuhnya ya pemilihan ya pendamping Ganjar di pesta demokrasi kepada masyarakat dan pimpinan ya partai politik parpol. Saya kira tidak akan dipilih Sandi begitu ya, kecuali alternatif terakhir ya bisa begitu ya. Nanti biar masyarakat yang menilai dan partai politik yang menentukan. Tugas saya hanya di Bapilu, jelas ya. Nanti pemenangkan Pilpres siapapun nanti Pilpresnya ya, atau pasangannya presiden dan wakil presiden yang dari DPP ya, dari P3, kita akan menangkan dan kita akan fokus dari Pileg dan Pilpres kata Sandiaga Uno ya. Sudah jelas di situ begitu ya.
Bahkan di satu sisi Sandiaga menjelaskan kini komunikasi antara PLT Ketua Umum P3 Mardiono mengaku ya telah dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri masih berjalan baik. Itu ditangani oleh Pak Muldono dan Pak Mardiono dan hubungan sangat baik dan komunikasi sangat lancar dengan Bu Mega. Kami optimis dan kami ya sekarang menurunkan kongsi untuk pernyataan-pernyataan yang bisa memprovokasi itu, katanya begitu. Tapi yang jelas raut wajah Pak Sandi kan seperti itu begitu kan ya. Masyarakat dan PDIP mengakui mungkin di satu sisi begitu kan ya Pak Sandi memang banyak uangnya, tapi kan mesin politik di masyarakat kan tidak ada begitu kan. Bisa saja seperti itu begitu. Kami fokus pada pernyataan-pernyataan yang sejuk ya, yang mampu membangun semangat ya dan motivasi para kader di bawah ya untuk memenangkan Mas Ganjar sebagai ya calon wakil presiden dan diputuskan didukung oleh kerjasama politik antara PDIP dengan P3. Meskipun begitu lanjut Sandiaga nudinya top ya tetap optimis bahwa dirinya akan dipilih menjadi pendamping Ganjar ya pada Pilpres di 2024. Ngototnya luar biasa begitu ya. Sebab ia harus memberikan semangat kepada kader ya partai berlambang Ka'bah itu agar bisa memenangkan ya pilihan P3 ikhwal bakal capres dengan capres yang akan diusung. Puan saja enggan untuk memilih Pak Sandi, kira-kira seperti itu. Mending yang lain aja. Kira-kira seperti itu begitu ya. Bahkan di satu sisi ya sebab ia harus memberikan semangat kepada kader partai berlambang Ka'bah itu agar bisa memenangkan pemilihan P3 ya. Pilihan P3 ikhwal bakal capres dengan cawapres yang diusung. Bahkan ya sebelumnya Puan menjelaskan potensi Gibran menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo. Puan mengatakan pihaknya masih mencermati perkembangan gugatan tentang ya usia minimal capres-cawapres yang sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi. Bahkan di satu sisi ya jika nantinya MK mengabulkan begitu gugatan tersebut menyetujui bahwa usia cawapres-cawapres di bawah 40 tahun bisa saja Gibran yang maju sebagai pendamping Ganjar. Bahkan di satu sisi ya kita cermati hal tersebut ya kalau memang di MK-nya disetujui ada wawancara, ada cawapres ya di bawah 40 tahun ya bisa saja Gibran yang maju. Jelas di Jakarta pada upacara penurunan bendera merah putih begitu ya. Tapi sayang seribu sayang begitu ya kalau Pak Sandi sudah keluar dari P3 dari Partai Gerindra lalu kemudian masuk ke P3 lalu kemudian tidak dipilih menjadi cawapres, kan sayang seribu sayang begitu ya. Karena pada hakikatnya Pak Sandi uangnya banyak itu bisa dimanfaatkan begitu kan. Uang itu bisa menjadi kekuatan luar biasa begitu ya. Tapi ingat ya kekuatan rakyat itu lebih luar biasa begitu dibandingkan dengan itu. Maka kita harus tahu bahwa yang namanya politik itu sangat luar biasa sekali begitu ya. Tetapi perlu diingat bahwa ya bisa saja saya yakin dan saya yakinnya P3 itu tetap menyodorkan Pak Sandi di situ walaupun ya masih ada pengkajian luar biasa begitu ya. Masih dikaji hal-hal seperti itu begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan tonton terus dari podcast rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube dari podcast rakyat ini.